Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Festival Pacu Jalur sukses besar, ribuan wisatawan asing datang menyaksikan langsung kemegahan budaya Indonesia ini. Kali ini, budaya kita jadi pusat perhatian dunia. Bangga banget, kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar budaya apa yang ada di kota kalian. Siapa tahu, budaya kalian juga bisa menarik perhatian dunia seperti Pacu Jalur. Kalau sudah, yuk langsung saja kita saksikan video selengkapnya. Welcome to Montesa Channel. Di tengah derasnya arus modernisasi, sebuah tradisi tua dari Tanah Riau justru berhasil menjadi sorotan dunia. Festival Pacu Jalur, yang setiap tahunnya digelar di Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, kembali memikat hati ribuan wisatawan, termasuk dari mancanegara. Tahun ini, jumlah pengunjung meningkat drastis, dan yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka datang dari luar negeri, datang hanya untuk menyaksikan bagaimana budaya lokal Indonesia tampil dengan megah di atas aliran sungai yang tenang namun penuh semangat. Pacu Jalur bukan sekadar balapan perahu, ia adalah pertunjukan budaya yang syarat akan nilai sejarah, kebersamaan, dan semangat juang masyarakat setempat. Saat festival dimulai, suasana berubah total. Sungai yang biasanya tenang, mendadak menjadi panggung megah bagi ratusan pendayung yang berpacu menggunakan jalur perahu kayu panjang yang dihias indah, penuh warna dan simbol-simbol kebesaran daerah. Di tepi sungai, ribuan pasang mata terpukau. Suara tabuhan alat musik tradisional berpadu dengan sorak-sorai penonton, menciptakan atmosfer yang menggugah semangat. Para wisatawan asing tampak antusias mengabadikan setiap momen, terpesona oleh keunikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada yang datang sebagai turis biasa, ada pula yang sengaja hadir sebagai peneliti budaya, jurnalis, hingga influencer dari berbagai negara. Melihat festival ini begitu hidup dan mampu menarik perhatian dunia, rasa bangga pun tak terelakkan. Pacu Jalur bukan hanya tentang siapa yang menang di garis akhir, tetapi tentang bagaimana warisan leluhur bisa tetap hidup dan membanggakan di mata dunia. Namanya Emily Parker, seorang wanita berusia 30 tahun yang berasal dari Seattle. Sejak beberapa tahun terakhir, Emily menjalani hidup sebagai penjelajah budaya. Ia selalu tertarik dengan tradisi-tradisi unik yang belum banyak dikenal dunia. Bukan sekadar wisata, baginya, setiap perjalanan adalah upaya memahami cara hidup dan warisan yang dijaga oleh masyarakat lokal. Suatu hari, saat mencari destinasi baru untuk ditulis dalam blog budayanya, Emily menemukan nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Kuantan Singingi, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di sana, setiap tahun digelar sebuah festival bernama Pacu Jalur. Emily penasaran, ia membaca bahwa ini bukan perlombaan perahu biasa, melainkan pertunjukan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Emily terbang ke Riau dan melanjutkan perjalanan ke Kuantan Singingi. Saat tiba di lokasi festival, ia langsung disambut oleh suasana yang meriah. Di sepanjang sungai, masyarakat berkumpul, anak-anak mengenakan pakaian tradisional, para pedagang lokal menawarkan makanan khas, dan suara musik tradisional menggema di udara. Di tepian Sungai Kuantan, Emily melihat barisan perahu panjang yang disebut jalur, masing-masing dihiasi dengan warna-warna mencolok dan ukiran yang kaya makna. Jalur-jalur itu dikayu oleh puluhan orang dari berbagai desa, yang semuanya tampak penuh semangat dan kebanggaan. Seorang warga lokal mendekatinya dan mulai bercerita tentang asal-usul festival ini. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengetahui bahwa Pacu Jalur bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang kerjasama, semangat gotong royong, dan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun sejak zaman Kerajaan Melayu. Ia mencatat semua itu dalam buku kecilnya. Tapi dalam hati, Emily merasa bahwa tak ada tulisan pun yang bisa benar-benar menggambarkan apa yang ia lihat. Festival ini hidup, dan ia merasa beruntung bisa menjadi saksi dari sesuatu yang begitu berarti bagi masyarakat setempat. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas Sungai Kuantan. Emily berdiri di tepiannya, mengenakan topi lebar dan membawa kameranya. Ia baru saja tiba di pusat kota Teluk Kuantan, ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi, tempat di mana festival Pacu Jalur digelar setiap tahunnya. Sungai itu panjang dan tenang, membelah kota kecil yang damai. Tapi hari itu, suasananya jauh dari biasa. Masyarakat dari berbagai penjuru daerah mulai memadati pinggir sungai sejak pagi buta. Beberapa mendirikan tenda kecil, sebagian membawa tikar dan bekal makanan. Bahkan ada yang datang dari luar provinsi hanya untuk menyaksikan acara ini secara langsung.
Emily duduk di dekat seorang ibu tua yang menjajakan kue tradisional. Sambil menikmati secangkir minuman hangat, ia bertanya tentang kapan biasanya festival ini dilaksanakan. Sang ibu menjawab bahwa pacu jalur selalu diadakan setiap bulan Agustus. Biasanya bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bulan itu menjadi waktu yang paling dinanti oleh masyarakat setempat, tidak hanya sebagai ajang perlombaan, tapi juga sebagai momen berkumpul, merayakan identitas, dan menyambut tamu dari luar daerah, bahkan luar negeri. Menurut cerita warga, ada juga versi pacu jalur tingkat kecamatan yang digelar beberapa kali dalam setahun, tetapi yang paling megah dan meriah adalah yang diselenggarakan di Teluk Kuantan, pusatnya perayaan. Emily mencatat dengan teliti, Agustus, Teluk Kuantan, Sungai Kuantan Singingi, titik utama budaya hidup itu berdetak. Ia mulai sadar bahwa yang ia datangi bukan hanya sebuah festival, tapi sebuah napas kehidupan yang menyatukan seluruh masyarakat daerah ini, setiap tahun, tanpa pernah kehilangan makna. Saat siang mulai menjelang, iring-iringan peserta festival mulai terlihat dari kejauhan. Jalur-jalur raksasa didorong perlahan menuju sungai. Sorak-sorai mulai terdengar. Emily tahu, momen yang ia tunggu-tunggu akan segera dimulai. Saat matahari mulai meninggi, detak jantung Emily terasa ikut berpacu. Dari tempat duduknya di pinggir sungai, ia melihat satu persatu jalur mulai turun ke air. Ukurannya luar biasa panjang, hampir seperti ular kayu yang berkilau di bawah sinar matahari. Warna-warnanya mencolok, merah, emas, biru, hijau, dengan hiasan kepala berbentuk naga, burung garuda, atau simbol-simbol alam. Emily nyaris tak percaya, perahu sepanjang itu bisa digerakkan secara sinkron oleh puluhan pendayung. Tapi saat suara aba-aba terdengar dari atas panggung utama, ia melihat sendiri bagaimana para pendayung serempak mengayuh, seolah tubuh mereka dikendalikan oleh satu jiwa yang sama. Irama, teriakan, hentakan dayung, dan suara air yang pecah menciptakan alunan yang nyaris musikal. Yang membuat Emily terpukau bukan hanya kecepatan perahunya, tapi energi dari seluruh pertunjukan. Di sekelilingnya, penonton bersorak, menabuh gendang, meniup peluit bambu, bahkan menari-nari kecil sambil memberi semangat. Tidak ada yang diam. Semua ikut menjadi bagian dari festival. Setiap tim mewakili desa asal mereka. Nama-nama jalur yang unik dan penuh makna terpampang di sisi perahu. Harimau Kumbang dari Hulu, anak Sungai Pulai, Rajo Pahlawan Nagori, masing-masing membawa semangat dan harapan besar untuk menjadi juara. Tapi lebih dari itu, mereka membawa identitas dan kebanggaan komunitas mereka. Bagi Emily, ini bukan sekadar perlombaan, ini adalah panggung kebudayaan yang hidup. Ia melihat semangat gotong royong dalam gerak dayung yang selaras. Ia melihat kekuatan seni dalam ukiran dan warna. Dan ia melihat cinta, cinta pada tradisi, cinta pada tanah kelahiran, dan cinta pada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kemenangan. Tak heran festival ini bisa bertahan ratusan tahun, batin Emily, karena ini bukan hanya tontonan, ini bagian dari jiwa masyarakatnya. Emily mengangkat kameranya, lalu menurunkannya lagi. Kali ini, ia memilih menikmati momen itu tanpa lensa, hanya dengan mata, hati, dan rasa hormat. Di tengah keramaian festival, Emily tidak merasa sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya orang asing yang terpesona oleh kemegahan pacu jalur. Saat berjalan menyusuri tenda-tenda yang menjual cendera mata dan makanan tradisional, ia mendengar berbagai bahasa asing terdengar bersahutan, beberapa dari Asia, beberapa dari Eropa, bahkan ada yang berasal dari Amerika Selatan. Banyak juga yang datang dari luar negeri, gumam Emily sambil tersenyum kecil. Ia lalu menghampiri sekelompok wisatawan yang sedang mencoba lemang dan dodol durian. Salah satu dari mereka adalah seorang pria asal Australia yang mengaku datang setelah melihat potongan video festival ini di media sosial. Saya penasaran dan akhirnya memutuskan terbang ke Riau, katanya antusias. Dan ternyata, ini jauh lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Emily juga bertemu dengan seorang fotografer budaya dari Prancis yang sedang memotret detail ukiran di salah satu jalur. Setiap perahu punya cerita, ujarnya sambil mengagumi detail ornamen di buritan. Ini bukan sekadar kompetisi, ini seni, ini sejarah. Kehadiran wisatawan asing di Kuantan Singingi tidak hanya memberi warna baru bagi festival, tapi juga membawa dampak yang nyata bagi masyarakat setempat. Hotel-hotel kecil penuh, rumah warga banyak yang dijadikan penginapan, dan warung makan ramai sejak pagi hingga malam. Emily mencatat semua itu, namun yang paling ia perhatikan adalah bagaimana masyarakat lokal menyambut semua tamu dengan tangan terbuka. Tidak ada kesan canggung, tidak ada jarak, para tamu dari luar negeri diajak duduk, ditawari makanan,
bahkan diajak menyanyikan lagu-lagu rakyat bersama di pinggir sungai. Bagi Emily, inilah bukti bahwa budaya adalah jembatan yang menyatukan orang-orang dari latar belakang berbeda dalam satu ruang rasa, kekaguman, kehangatan, dan penghormatan terhadap sesuatu yang tulus dan otentik. Saat sore mulai merambat, dan langit berwarna jingga keemasan, Emily berdiri di tengah kerumunan, tersenyum, bukan hanya karena ia menemukan cerita yang luar biasa, tapi karena ia menyaksikan sendiri bagaimana budaya Indonesia bisa menyentuh hati dunia. Setelah hiruk-pikuk acara mulai mereda, Emily memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh ke dalam kehidupan masyarakat di sekitar Teluk Kuantan. Ia ingin melihat lebih dalam bagaimana festival pacu jalur ini berdampak bagi warga lokal, bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai sumber kehidupan dan kebanggaan. Di sebuah warung kecil, Emily duduk bersama seorang ibu parubaya bernama Sari. Ibu Sari adalah penjual makanan tradisional seperti kue lapis, lemang, dan dodol durian, semua yang merupakan jajanan khas daerah Riau. Dengan mata yang bersinar, Sari bercerita, "Saat pacu jalur, dagangan saya laku keras. Pengunjung dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, datang membeli makanan ini. Biasanya saya hanya menjual beberapa porsi sehari, tapi saat festival bisa sampai 5 kali lipat." Emily melihat langsung betapa perekonomian lokal ikut bergerak. Selain pedagang makanan, para pengrajin souvenir juga sibuk membuat dan menjual kerajinan tangan seperti ukiran kayu, kain tenun, dan aksesoris khas Kuantan Singingi. Suasana ini menciptakan peluang baru bagi usaha kecil yang sebelumnya sulit berkembang. Tak jauh dari situ, Emily bertemu dengan seorang pria muda yang mengelola homestay sederhana. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan, selama festival, tamu yang datang meningkat drastis. Rumah-rumah warga banyak yang disulap jadi penginapan sementara. Ini memberi penghasilan tambahan dan membantu kami memperbaiki fasilitas. Bahkan ada beberapa keluarga yang berhasil membuka usaha kecil baru berkat momen ini. Lebih dari aspek ekonomi, Emily juga menyaksikan bagaimana festival ini memperkuat semangat kebersamaan dan pelestarian budaya. Banyak pemuda dan pemudi yang aktif berlatih mendayung sejak beberapa bulan sebelum acara, belajar tarian tradisional, dan ikut menjadi pemandu wisata. Emily sempat berbincang dengan Dani, seorang remaja yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan pacu jalur. "Tapi setelah ikut latihan mendayung bersama teman-teman, saya mulai merasa bangga dengan budaya kami," kata Dani dengan antusias. "Festival ini bikin kami merasa lebih dekat satu sama lain dan memberi kami rasa identitas yang kuat. Saya ingin lebih banyak orang tahu tentang pacu jalur." Emily juga berbicara dengan beberapa tetua adat yang menekankan pentingnya festival ini sebagai bagian dari warisan leluhur. Mereka berharap generasi muda tetap menjaga dan meneruskan tradisi ini agar tidak hilang dimakan waktu. "Ini bukan hanya soal balapan perahu," kata salah satu tetua, "ini adalah roh kami, tanda kami ada dan terus hidup sebagai sebuah komunitas." Menyaksikan semua itu, Emily merasa kagum dan tersentuh. Festival pacu jalur bukan hanya panggung budaya yang indah dan menarik wisatawan asing, tapi juga sebuah kekuatan yang menggerakkan kehidupan masyarakat lokal, dari ekonomi hingga jiwa kebersamaan dan pelestarian warisan. Dalam hatinya, Emily yakin bahwa keberhasilan festival ini adalah contoh nyata bagaimana budaya bisa menjadi sumber penguatan dan kemajuan, tanpa harus kehilangan akar dan makna aslinya. Selama beberapa hari berada di festival, Emily mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Festival pacu jalur bukan hanya menarik perhatian masyarakat lokal atau wisatawan domestik, tapi juga semakin mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Ia bertemu dengan sejumlah jurnalis dan fotografer dari berbagai negara yang datang khusus untuk meliput acara ini. Bahkan, beberapa stasiun televisi luar negeri menayangkan liputan langsung, membuat ribuan orang di berbagai belahan dunia bisa menyaksikan kemeriahan pacu jalur secara real-time. Emily mendengar kabar bahwa beberapa lembaga pariwisata internasional mulai memasukkan festival ini dalam daftar acara budaya unggulan yang wajib dikunjungi. Situs-situs travel terkenal merekomendasikan pacu jalur sebagai destinasi budaya yang menarik, tidak hanya karena keunikannya, tapi juga karena kekayaan sejarah yang dibawanya. Di antara tamu-tamu asing, ada yang datang sebagai peneliti budaya, seniman, bahkan pembuat film dokumenter. Mereka semua terpikat oleh keaslian dan energi yang terpancar dari setiap sudut festival. Emily pun merasakan bagaimana budaya Indonesia, lewat pacu jalur, menjadi pusat perhatian dunia. Ia juga mengamati bagaimana media sosial membantu menyebarkan pesona festival ini. Video-video pendek, foto-foto penuh warna, dan cerita-cerita tentang semangat gotong royong menjadi viral, membuat semakin banyak orang penasaran dan ingin datang langsung. Bagi Emily, ini adalah momen yang membanggakan.
melihat budaya Indonesia yang selama ini sering dianggap sebagai cerita lokal, kini menjadi bagian dari panggung dunia, membuka peluang baru dan memperkuat identitas bangsa. Ia tersenyum dan berpikir, ini baru permulaan. Jika Pacu Jalur bisa menginspirasi dunia, mungkin budaya lain di berbagai daerah Indonesia juga bisa mendapat tempat yang layak di hati banyak orang. Meski semarak dan penuh energi, Emily juga melihat sisi lain dari Festival Pacu Jalur yang tak banyak diketahui orang. Di balik gemerlap dan keramaian, ada tantangan besar yang dihadapi masyarakat untuk menjaga kelestarian tradisi ini. Dalam percakapannya dengan beberapa warga dan tokoh adat, Emily mendengar bahwa perkembangan zaman membawa tekanan tersendiri. Anak-anak muda kini semakin tergoda dengan teknologi dan gaya hidup modern, sehingga beberapa mulai menjauh dari tradisi leluhur. Tidak mudah membuat mereka terus tertarik, ujar seorang tetua adat. Kami harus bekerja keras mengajak mereka ikut latihan mendayung, belajar seni ukir, dan memahami makna budaya ini. Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi perhatian. Festival besar seperti Pacu Jalur membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk persiapan perahu, penyelenggaraan acara, hingga promosi. Sumber dana seringkali berasal dari pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat, namun kadang terasa kurang mencukupi. Emily juga mengamati dampak dari meningkatnya jumlah wisatawan. Meskipun membawa keuntungan ekonomi, jika tidak dikelola dengan baik, keramaian bisa mengancam kelestarian lingkungan sekitar sungai dan kualitas pengalaman budaya itu sendiri. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan, kata Emily dalam hatinya. Budaya harus tetap hidup dan berkembang, tapi tanpa kehilangan jati dirinya. Ia pun berjanji dalam pikirannya, akan terus menyuarakan pentingnya pelestarian budaya seperti Pacu Jalur, agar generasi mendatang bisa terus menikmati dan bangga akan warisan nenek moyang mereka. Saat festival mulai usai dan keramaian mereda, Emily duduk di sebuah bangku kayu menghadap Sungai Kuantan yang tenang kembali. Ia merenungkan segala yang telah ia saksikan dan rasakan selama berada di sini. Baginya, Festival Pacu Jalur bukan hanya sekadar acara tahunan, tapi simbol kebanggaan dan kekuatan budaya Indonesia yang begitu kaya dan beragam. Di tengah dunia yang terus berubah dan modernisasi yang tak terelakkan, tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa akar dan identitas harus tetap dijaga. Emily percaya bahwa dengan perhatian dari masyarakat lokal, pemerintah, dan dunia internasional, budaya Indonesia bisa terus berkembang dan dikenal lebih luas. Ia berharap, tidak hanya Pacu Jalur, tapi juga banyak budaya lain di berbagai daerah di Indonesia mendapatkan ruang dan kesempatan untuk bersinar. Budaya itu hidup karena kita semua, pikir Emily. Setiap orang, dari berbagai daerah dan latar belakang, punya cerita dan warisan yang berharga. Kalau kita bisa saling menghargai dan melestarikan, dunia akan semakin kaya dengan keberagaman. Sambil menatap langit senja yang mulai gelap, Emily berpesan lewat video yang ia rekam, mari kita jaga dan cintai budaya kita. Jangan lupa berbagi cerita tentang budaya di kotamu di kolom komentar. Siapa tahu, suatu hari budaya kalian juga bisa menarik perhatian dunia, seperti Pacu Jalur ini. Saat malam tiba dan lampu-lampu di tepi sungai mulai menyala, Emily berdiri di tepi air dengan senyum lebar. Festival Pacu Jalur telah meninggalkan kesan mendalam baginya, bukan hanya sebagai seorang pengunjung, tapi sebagai saksi hidup sebuah tradisi yang menyatukan banyak hati. Saya merasa sangat beruntung bisa menyaksikan sendiri bagaimana budaya ini hidup dan terus berkembang, katanya. Festival ini bukan hanya perlombaan perahu, tapi cermin dari semangat, kerja keras, dan kebanggaan masyarakat. Emily menatap kamera dan mengajak penonton, kalau kalian suka dengan cerita tentang Pacu Jalur ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita budaya menarik lainnya. Dan di kolom komentar, tuliskan budaya apa yang ada di kotamu. Siapa tahu budaya kalian juga bisa jadi sorotan dunia. Dengan semangat yang masih membara, Emily menutup video. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama video selengkapnya tentang keindahan dan kekayaan Festival Pacu Jalur.